Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konsep pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Kami kelompok 4 yang beranggota Siti Herawati NIM 44, Dwi Rani Sofianis NIM 45, dan saya sendiri Fauzi Ramadan NIM 46. Definisi pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Sebagai teori barat, pendidikan dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, dan psikomotorik atau karsa. Yang selanjutnya, kedudukan, peran, tanggung jawab, dan tugas pendidik. Kedudukan pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, tinta seorang ilmuwan dalam kurung yang menjadi guru lebih berharga daripada darah para syuhada. Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat seorang Rasul. Al-Sakwi bersyair, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Selanjutnya peran peserta didik yang akan dijelaskan oleh Siti Herawati. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Fauzi Ramadan. Peran pendidik. Guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal dengan Esas Limdev, di mana guru yang pertama itu sebagai edukator. Edukator merupakan peran yang utama dan terutama khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, yaitu SD dan SMP. Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai role model, memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik. Yang kedua yaitu sebagai manajer, di mana pendidik memiliki peran yang menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh warga sekolah. Yaitu yang ketiga yaitu sebagai administrator. Guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapot, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu pendidik sebagai supervisor, di mana terkait dengan pemberian bimbingan, pengawasan kepada peserta didik, memahami permasalahan yang dihadapi peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecah masalahnya. Yang kelima, pendidik sebagai leader, di mana bagi guru lebih tepat dibandingkan dengan peran sebagai manajer, karena peran ini bersifat kaku dengan ketentuan yang ada. Dari aspek penegakan disiplin misalnya, guru lebih menekankan disiplin mati, sementara itu sebagai leader guru lebih memberikan kebebasan secara bertanggung jawab kepada peserta didik. Dan demikian, disiplin yang telah ditegakkan oleh guru dari peran sebagai leader ini adalah disiplin hidup. Yang keenam yaitu peran sebagai inovator. Seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya sebagai guru. Yang ketujuh yaitu peran pendidik sebagai dinamisator. Dan yang ketujuh sebagai evaluator. Dan yang kesembilan yaitu peran pendidik sebagai fasilitator. Next, Oji. Tanggung jawab dan tugas pendidik.
tugas dan tanggung jawab yang mestinya dilaksanakan oleh guru yang telah dijelaskan pada firman Allah di atas intinya adalah mengajak manusia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ja'far menegaskan, tugas dan tanggung jawab guru menurut agama Islam dapat diidentifikasikan sebagai tugas yang harus dilakukan oleh ulama, yaitu menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pendidik dalam perspektif pendidikan Islam akan dibacakan oleh Saudari Dwi Rani. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih pada Saudara Siti Herawati. Selanjutnya tentang syarat-syarat pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. 1. Mempunyai ijazah formal. Kedua, sehat jasmani dan rohani. Ketiga, berakhlak yang baik. Keempat, memiliki pribadi mukmin, muslim, dan muhsin. Kelima, taat untuk menjalankan agama. Keenam, memiliki jiwa pendidik dan rasa kasih sayang kepada anak didiknya dan ikhlas jiwanya. Ketujuh, mengetahui dasar-dasar ilmu pengetahuan tentang keguruan utama, didaktik dan metode. Ke-8, menguasai ilmu pengetahuan agama. Ke-9, tidak mempunyai cacat rohaniah dan jasmaniah. Sedangkan dalam UU SPN nomor 2 tahun 1989 disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 bahwa untuk diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga didik yang bersangkutan harus beriman dan bertakwa. Next, Uji. Kualifikasi dan kompetensi guru dalam standar nasional pendidikan. Kualifikasi guru. Guru memiliki 2 kualifikasi yang patut dimiliki, yaitu kualifikasi pendidikan formal. Kualifikasi pendidikan formal adalah kualifikasi kesarjanaan yang ditempuh melalui jenjang pendidikan selama 4 tahun. Yang kedua, kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi uji kelayakan dan kesetaraan adalah kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi. Next. Kompetensi guru. Seorang guru mesti memiliki 4 kompetensi, yaitu 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan komponen utama yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi pedagogik terkait erat dengan penguasaan terhadap proses pembelajaran, kemampuan menguasai bahan ajar, dan kemampuan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kedua, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Yang ketiga, kompetensi sosial. Ialah sebagai makhluk sosial, setiap manusia dituntut untuk memiliki kompetensi sosial, termasuk para guru di sekolah. Keempat, kompetensi kepribadian moral. Kompetensi moral memiliki kaitan erat dengan keteladanan guru. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.